Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu wa sallama wa baraka ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd. Para jamaah salat subuh kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kita sudah di hari yang ke-21 ya. Jadi malam tadi sudah masuk ke 10 akhir Ramadan. Maka sekali lagi kita saling mewasiatkan agar menambah ritme ibadah kita, menambah wabil khusus salat malam kita para jamaah. Karena Nabi mengkhususkan, beliau bersabda sallallahu alaihi wasallam, man qama lailatal qadri, siapa yang qama ini maknanya yang berdiri salat malam di malam Lailatul Qadar. Jadi makna khusus yaitu salat malam. Ada lagi yang mengartikan qama di sini yakni menghidupkan malam apapun ibadahnya, baik baca Quran, berzikir, berdoa, itu termasuk man qama lailatul qadar. Namun di sini dikhususkan siapa yang menghidupkan malam Lailatul Qadar. Dan Lailatul Qadar Nabi menyebutnya ada di 10 yang akhir. Beliau mengatakan taharrau Lailatul Qadri fi al-ashri al-awakhir min Ramadan. Carilah oleh kalian Lailatul Qadar yang ada pada 10 akhir Ramadan. Dalam lafaz yang lain fil witri minal ashril awakhir min Ramadan, di malam-malam ganjil di 10 akhir Ramadan. Jadi Nabi memerintahkan kita untuk mencari Lailatul Qadar, maknanya dengan menghidupkan malam-malam itu fokus beribadah kepada Allah. Bahkan Nabi sendiri disebutkan oleh Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-ashru shadda mi'zarahu. Beliau Rasul kalau sudah masuk 10 akhir Ramadan, beliau mengencangkan kain sarungnya. Imam Nawawi mengatakan mengencangkan kain sarung yakni al-ijtihad fil ibadah, yakni bersungguh-sungguh di dalam beribadah. Mengencangkan kain sarung itu maknanya yang pertama al-ijtihad fil ibadah, bersungguh-sungguh dalam beribadah. Makna yang kedua ya'tajilun nisa, menjauhi istrinya, ini tidak berjima karena fokus beribadah. Lalu wa iqadha ahlahu wa ahya lailahu, beliau mengajak membangunkan para istrinya, keluarganya, dan beliau menghidupkan malamnya. Berarti dohir hadis ini menunjukkan Nabi tidak tidur, tapi betul-betul fokus beribadah di 10 akhir Ramadan. Semua itu hikmahnya para jamaah dalam rangka kita menggapai Lailatul Qadar. Jadi Lailatul Qadar itu harus kita cari dengan cara kita fokus beribadah di malam-malam tersebut. Kita tidak harus fokus ganjil genapnya para jemaah, karena Nabi pernah mengatakan juga dalam hadis-hadis yang lain, ganjil itu juga bisa bermakna ganjil dari belakang. Seperti kata Nabi, iltamisu Lailatul Qadr fil ashril awakhir min Ramadan fi tasi'atin tabqa wa fi sabi'atin tabqa wa fi khamisatin tabqa. Carilah Lailatul Qadar itu di 10 malam yang akhir. Lalu Nabi mengatakan di 9 sisanya, yakni 9 malam yang tersisa, di 7 malam yang tersisanya, di 5 malam yang tersisanya. Kalau 9 malam tersisa berarti kalau dari depan itu malam ke-22 para jemaah. Malam ke-22. 7 malam yang tersisa berarti malam yang ke-24. Berarti malam yang genap. Karena ganjil itu berarti bisa dari depan, bisa dari belakang. Jika demikian berarti kita tidak usah fokus kepada ganjil genapnya, tapi fokus kepada 10 akhir Ramadan. Kita betul-betul yakni memfokuskan ibadah, menambah ritme ibadah kita. Ini sebagai muqaddimah, memotivasi kita agar kita betul-betul mengisi 10 akhir Ramadan dengan betul-betul berijtihad, bersungguh-sungguh dalam beribadah. Pembahasan kita berjamaah sekalian berkaitan tentang semua yang diharapkan oleh setiap muslim. Semua kita beribadah untuk berharap kepada
rahmat dan surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan ciri orang diselamatkan oleh Allah adalah ketika dimasukkan surga, diselamatkan dari neraka. Berangkat dari surah Ali Imran ayat yang ke-185, Allah taala berfirman, kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Kata Allah, setiap yang bernyawa pasti akan merasakan kematian, dan setiap kalian akan disempurnakan balasan ganjaran itu nanti pada hari kiamat. Jadi sempurnanya balasan itu bukan di dunia, berjemaah. Sempurnanya balasan kita itu nanti di hari kiamat. Nah, lalu Allah berfirman, ini diantara kaidahnya, faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz. Maka siapa yang diselamatkan dari api neraka, dimasukkan ke dalam surga, maka sungguh dia telah beruntung. Jadi orang sukses itu adalah orang ketika mati masuk surga. Maka kita akan bahas bagaimana karakteristik penduduk surga. Jadi kalau kita ingin masuk surga harus memiliki sifat-sifat ini, ya. Jadi karakteristik ahlul jannah itu ada dua macam secara global. Ada karakter fisiknya, dan ini tidak penting, ya. Karakter fisik seperti orang kalau masuk surga nanti tingginya setinggi Nabi Adam, ya, wajahnya setampan Nabi Yusuf. Ini tidak penting, berjemaah, karena itu sudah kepastian nikmat yang pasti didapatkan, ya. Hanya saja kita cara masuk surga seperti apa, bagaimana sifat-sifat ahlul jannah, ya. Adapun masalah tinggi, ya, penduduk surga, kemudian usia penduduk surga juga disebutkan dalam hadis, itu sekitar 30 sampai 33 tahun, berjemaah. Jadi semua usia, bahkan setiap orang nanti dibangkitkan pada hari kiamat, dibangkitkan dalam usia semuanya 30 atau 33 tahun. Baik yang meninggal bayi, yang meninggal, bahkan yang meninggal keguguran, selama sudah ditiupkan ruh, maka semuanya dibangkitkan dalam keadaan usia 30 sampai atau 33 tahun. Dan ini adalah usia Nabiullah Isa bin Maryam alaihi salam. Nabi Isa ketika diangkat oleh Allah ke langit, itu usia beliau 33 tahun. Dan nanti turun di akhir zaman, hidup di bumi sekitar 7 tahun. Maka usia Nabi Isa alaihi salam total hidupnya di bumi berapa? 33 ditambah 7, 40 tahun. Maka ada dua riwayat, 7 tahun atau 40 tahun, ini tidak bertentangan. 7 tahun maknanya setelah turun ke bumi, ya. Adapun 40 tahun jika ditotal dengan kehidupan beliau selama waktu diangkat ke langitnya. Usia di langitnya enggak dihitung, tapi yang dihitung ketika beliau di bumi saja. 33 naik ke langit, nanti turun dan hidup 7 tahun, berarti 40 tahun usia Nabiullah Isa alaihissalam. Nah, ketika diangkat ke langit usia 33 tahun, dan itulah, ya, penduduk surga usianya demikian. Hatta yang meninggal nenek-nenek, kakek-kakek usia sepuh, nanti masuk surga usianya 33 tahun. Maka pernah di zaman Nabi ada nenek-nenek tanya, "Ya Rasulullah, doakan saya masuk surga." Lalu Nabi bercanda. Canda Nabi ini canda yang jujur, ya. Boleh bercanda tapi nggak boleh bohong, ya. Nabi bercanda, kata Nabi, nenek di surga nggak ada nenek-nenek, katanya. Jadi tolong doakan saya Rasul masuk surga. Kata Nabi, nenek di surga nggak ada nenek-nenek. Maka nenek ini mau menangis gitu, jemaah. Disangkanya nenek ini tidak masuk surga. Padahal Nabi tidak itu maksudnya. Kata Nabi, nenek kalau kamu masuk surga, nanti usiamu itu tidak seperti ini, tapi usianya semuanya kita rata, jemaah. Usianya yaitu 33 tahun, ya. Nah, ini diantara karakter fisik ahlul jannah, ya. Kemudian diantara wajah, ya, ketampanan, kegantengan disebutkan itu seperti Nabi Yusuf, ya, Nabi Yusuf alaihissalam. Dalam hadis dikatakan bahwa ahlul jannah, ya, masuk surga, yakni penduduk surga itu ka surati Yusuf, seperti wajahnya Nabi Yusuf. Dan Nabi Yusuf itu dikarunia
dikaruniai oleh Allah nikmat berupa ketampanan yang Allah gambarkan dalam Quran luar biasa. Sampai-sampai wanita yang melihat Nabi Yusuf ketika keluar ya ke sebuah jamuan, kemudian wanita-wanita disuruh pegang pisau sama buah. Yang diiris apa jemaah? Yang diiris jari-jari mereka. Saking takjubnya melihat ketampanan Nabiullah Yusuf alaihi salam. Maka terbayang kalau sampai orang ngiris jarinya sendiri tidak sadar saking lihat kegantengan Nabi Yusuf, ini berarti luar biasa. Makanya kata para ulama ahli sejarah, Allah menciptakan yakni ketampanan, keindahan itu satu dibelah dua. Ya, yang separohnya untuk Nabi Yusuf alaihi salam, yang separuh lagi untuk seluruh makhluk. Dibagi-bagi. Maka kita ini termasuk sisa-sisa pretelan gantengnya Nabi Yusuf jemaah. Bayangkan satu dibagi dua, yang separuh seluruh makhluk, yang separuh lagi Nabi Yusuf alaihissalam. Dan ternyata ini menjadi ciri khas yang namanya putra Yakub. Nabi Yusuf siapa ayahnya? Nabi Yakub. Nabi Yakub ini nama lainnya Israel para jemaah. Israel. Jadi Israel itu nama nabi. Ya, maka terkadang ucapan yang keliru kalau semoga Allah melaknat Israel gitu ya. Israel kurang ajar, durjana, jahanam. Itu nama nabi jemaah. Maka sebut saja Yahudi. Yahudi terlaknat baru boleh itu. Yahudi, kalau Israel nama nabi. Makanya orang Yahudi bangga disebut Israel karena itu nabi. Nabi Israel, yaitu Nabi Yakub alaihi salatu wassalam. Dan diantara nasab yang terbaik subhanallah ya, ini Nabi Yusuf sampai Nabi menyebut Al-Karim Ibnul Karim Ibnul Karim Ibnul Karim. Jadi Yusuf ini nasabnya luar biasa, yakni dia nabi, bapaknya nabi, kakeknya nabi, uyutnya nabi. Tidak ada itu nasab seperti Nabi Yusuf. Ya, Nabi Muhammad tidak seperti itu nasabnya. Ya, Nabi Ibrahim tidak seperti itu. Ayah Nabi Ibrahim kafir. Tapi Nabi Yusuf Al-Karim, Ibnul Karim, anak Al-Karim yang mulia. Ibnul Karim, anak yang mulia. Jadi Yusuf putra Yakub, putra Ishak, putra Ibrahim alaihi wassalatu wassalam. Ya. Dan dikenal tampan-tampan anaknya Yakub ini. Bani Israel itu tampan-tampan laki-lakinya, wanitanya cantik-cantik. Di antara istri Nabi juga yang dikenal cantiknya adalah salah satunya keturunan Bani Israel. Siapa yang tahu nama istri Nabi yang keturunan Bani Israel yang dikenal cantik? Yaitu Sofia binti Huyal Al-Akhtab. Ya, ini bangsa Yahudi. Tapi setelah menikah dengan Nabi masuk Islam. Ya. Itu dikenal kecantikannya walaupun agak pendek posturnya. Maka Aisyah suka meledek, "Alah, masih cantik yo pendek." Suka ngeledek itu Aisyah itu. Suka apa namanya biasa berjamaah, namanya madu sama madu gitu ya, berantem begitu biasa. Hatta para istri Nabi. Apalagi madu-madu istri kita. Ya jemaah. Wajar ya jemaah. Wong di zaman Nabi itu Aisyah sampai pecahin piring gara-gara cemburu. Ya, kan nggak pernah. Istri antum pernah pecahin piring? Insya Allah tidak pernah. Pernah. Ini hadis jangan digunakan oleh para ibu-ibu. Jadi ibu-ibu nanti gini, walah Aisyah saja pecah piring, saya wajar nih pecah kaca gitu. Itu hadis bagi para bapak-bapak agar bersabar menghadapi sikap istri. Apalagi saat marah cemburu. Maka Nabi sampai subhanallah ketika Aisyah pecahin piring, jadi ceritanya ada salah seorang istri Nabi mengirim makanan kepada yani Nabi yang sedang gilid di rumahnya Aisyah. Aisyah jelas marah, tersinggung. Emang saya nggak bisa ngurus Nabi, sampai Nabi sedang di rumah saya kok sampai dikirim makanan? Kayak ingin cari muka saja gitu biar. Yani seperti itu kemarahan Aisyah. Padahal tidak demikian. Akhirnya ketika dilihat siapa yang datang, ternyata ada utusan dari seseorang istri. Diriwayatkan Ummu Salamah yang ngirim. Ummu Salamah ini termasuk di antara istri Nabi yang menjadi lawannya Aisyah.
Karena istri Nabi itu punya dua kubu, dua blok gitu jemaah. Blok satu dipimpin Aisyah istilahnya, blok yang ini dipimpin oleh Ummu Salamah. Jadi ngegrup, dua grup. Nah, namanya 9 istri loh jemaah. Ya. Nah, ketika ngirim tahu ternyata dari Ummu Salamah, langsung itu utusan itu budak yang ngirim piring tadi, piring dipecahkan oleh Aisyah. Dan Nabi ada di situ, ada para sahabat. Nabi dengan kesabarannya hanya mengatakan, kata Nabi, gharat ummukum, ibu kalian, kepada para sahabat, ibu kalian cemburu ini, ibu kalian cemburu. Sambil Nabi mengutin makanan, lalu Nabi memerintahkan para sahabat untuk makan makanan dari kiriman Ummu Salamah. Nabi ambil piring yang pecah sebagai gantinya. Kata Nabi, piring diganti piring, gitu ya. Maka digantilah piring yang pecah tadi. Nah, hadis ini pelajaran bagi para suami jemaah. Harus bersabar menghadapi kemarahan istri, cerewet istri. Karena istri cerewet itu normal pada jemaah. Demikian istri. Justru istri kalau tidak cerewet, tidak normal. Nabi mengatakan, Nabi mensifati istri itu diciptakan dari tulang rusuk yang bengkok dan wa'awaj ma fi dil'in a'lahu, dan yang paling bengkok bagian atasnya. Jadi istri kita ini, wanita, diciptakan dari tulang rusuk, maksudnya Hawa diciptakan dari tulang rusuk Nabi Adam. Istri kita ini turunannya Hawa, turunan Hawa. Yang Hawa diciptakan oleh Allah dari tulang rusuk Nabi Adam yang paling atas, yang paling bengkok. Maknanya apa jemaah? Ini bahasa kinayah. Yang paling rusak dari istri wanita secara umum adalah yang bagian atasnya, yakni mulutnya. Jadi mulutnya rewel, cerewet, ini biasa. Cuman biasanya istri yang cerewet, rewel itu diberi kelebihan. Dia kalau kerja gesit, ya jadi kalau kerja Masya Allah, dibanding istri yang pendiam. Rumah kotor meneng, anak ngompol ya meneng, sarapan ndak ono meneng, sahur ndak ono ya meneng aja mah. Itu istri yang meneng itu, makanya normal, walhamdulillah. Istri cerewet itu biasa, ya. Namun kita harus sabar. Bagaimana Rasul demikian sabarnya ketika menghadapi kecemburuan para istrinya. Ya. Nah, para jamaah sekalian, nenek daripada Nabi Yusuf itu namanya Sarah. Neneknya ya. Karena Sarah itu adalah suami dari Ibrahim alaihissalam. Sarah istri dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Sarah punya putra namanya Ishak. Ishak punya putra namanya Yakub. Yakub punya putra namanya Yusuf. Berarti Sarah ini neneknya Nabi Yusuf alaihissalam. Dan Sarah ini dikenal kecantikannya. Ajmalun nisa ba'da Hawa Sarah. Yani wanita yang tercantik. Ya, wanita tercantik setelah Hawa adalah Sarah. Nah, makanya yakni keturunan dari Nabi Yakub yang mana dia adalah cucu daripada Sarah, maka rata-rata cantik-cantik, rata-rata tampan-tampan. Ya, ini dikenal. Termasuk tadi siapa istri Nabi namanya Sofiyah binti Huyail al-Akhtab. Jadi penduduk surga tingginya setinggi Nabi Adam, situna dira'an tulun fis sama, usianya seusia Nabi Isa 30 sampai 33 tahun, kemudian wajahnya seperti wajah Nabi Yusuf alaihi salam. Dan banyak di Quran ya digambarkan bagaimana indahnya penduduk surga jemaah. Allah Ta'ala misalnya dalam surah Al-Mutaffifin ya, ayat yang ke-22 sampai ayat yang ke-24, Allah berfirman, disebutkan innal abrara lafi na'im 'alal araiki yanzurun ta'rifu fi wujuhihim nadratan na'im. Sesungguhnya orang-orang yang berbuat baik itu benar-benar berada di dalam kenikmatan. 'Alal araiki yanzurun, di atas dipan-dipan mereka memandang. Kata para ulama ahli tafsir, memandang apa para jemaah penduduk surga? Memandang setiap yang lezat untuk dipandang. Di antaranya yang lezat untuk dipandang di surga nanti oleh penduduk surga adalah memandang orang-orang kafir,
orang-orang yang dahulu pernah menyakiti orang-orang beriman saat ada dalam api neraka. Jadi penduduk surga itu bisa melihat ya orang yang sedang di dalam neraka sedang disiksa, dan itu nikmat. Jadi melihat penderitaan orang itu kalau di akhirat itu nikmat. Tapi di dunia enggak boleh jemaah. Lihat orang menderita kita nikmat enggak boleh. Tapi di akhirat nanti penduduk surga akan melihat orang-orang yang dulu pernah menghinanya ketika di dunia dari kalangan orang-orang kafir, dari kalangan orang-orang munafik, menghina, meledek, melecehkan orang yang taat kepada Allah ketika di dunia. Di akhirat nanti kembali berbalik 180 derajat berbalik. Orang-orang yang beriman akan melihat dengan penuh nikmat mereka yang sedang diazab dari kalangan orang kafir dan orang-orang munafik. Lalu disebutkan ta'rifu fi wujuhihim nadratan na'im, ya, engkau dapat mengetahui dari wajah mereka yaitu yang penuh dengan kesenangan, penuh dengan kenikmatan. Jadi wajahnya itu disebutkan dalam ayat yang lain penduduk surga apa? Wajahnya berseri-seri, ya. Allah mengatakan dalam surah dalam apa itu yang disebutkan dalam ila rabbiha nadhirah, itu surat apa berjamaah? Wujuhun yawma idzin nadhirah ila rabbiha al-qiyamah. Nah, jazakallahu khair. Allah berfirman apa? Wujuhun yawma idzin nadhirah. Wajah-wajah mereka orang beriman di surga adalah nadhirah, berseri-seri. Jadi indah penduduk surga wajahnya, berseri-seri. Ila rabbiha nadhirah, kepada Rabb mereka mereka memandang. Ya. Jadi penduduk surga memandang wajah Allah Subhanahu wa taala, dan itu nikmat yang paling besar. Jadi nikmat surga yang paling agung, yang paling besar apa para jemaah? Adalah memandang wajah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Baik. Sebagaimana juga dalam banyak hadis-hadis, banyak ayat menyebutkan, dan ini akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, wajib meyakini bahwa orang yang beriman nanti akan melihat Allah di surga, ya. Nabi juga mengatakan, kata Nabi, innakum satarawna rabbakum kama tarawna al-qamar lailatal badr. Sesungguhnya kalian akan melihat Allah Rabb kalian seperti kalian memandang bulan. Yani Nabi menyerupakan di sini cara pandangnya. Yani engkau akan memandang, kalian memandang Allah seperti kalian memandang bulan. Bukan Allahnya seperti bulan, cara pandangnya dari sisi kejelasan, dari sisi arahnya, dan dari sisi bilangannya. Yani Allah hanya satu yang kita pandang, wajah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Baik. Adapun karakteristik penduduk surga yang kedua dari sisi amalan-amalannya. Nah, ini yang kita akan bahas para jemaah. Jadi amalia-amalia penduduk surga, agar kita masuk surga maka sifati kita dengan sifat-sifat ini. Ini berangkat dari surah Ali Imran para jemaah, diawali dari surah Ali Imran 133 sampai 135. Ya. Di surah Ali Imran ayat yang ke-133 135 ini ada sekitar 7 karakter ahlul jannah, sifat-sifat penduduk surga. Ya. Ada berapa? 6. Ada 6 sifat ahlul jannah di sini. Itu firman Allah Subhanahu wa taala. Allah Ta'ala mengatakan dalam surah Ali Imran ayat yang ke-133 sampai 135. Perhatikan firman Allah, wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ard. Ya. Dan bersegeralah. Lihat di sini ayatnya wasari'u, dan bersegeralah. Dalam lafaz yang lain itu ada sebutan sabiqu, berlombalah kalian. Dan ini maknanya para jemaah, dalam kita hidup di dunia beragama itu tidak ada istilah santai-santai. Makanya Nabi mengatakan orang yang senantiasa terlambat dalam urusan ibadah, hatta kalau masuk surga pun Allah akan akhirkan dia. Hatta yata'akharun fi dukhulil jannah, sampai mereka
kalau masuk surga pun diakhirkan. Jadi selalu kalau soft selalu soft berakang, nyenden di tiang sampai baca doanya bismika Allahumma ahya wa amut, tidur nyenyak jemaah. Padahal soft depan masih kosong. Selalu kalau ke masjid masbuk terus, tiap hari masbuk gara-gara Facebook. Masbuk terus, terakhir terus. Kata Nabi, innal qaum yata'akharun, sesungguhnya orang-orang yang senantiasa terlambat hatta yuakhirumullah fil akhirah, sampai akhirnya Allah pun mengakhirkan dia di akhirat. Ya, al jaza min jinsil amal. Jadi kaidahnya dalam beramal itu adalah fastabiqul khairat wasari'u, yakni bersegeralah ila magfiratin min rabbikum, menuju kepada ampunan dari Rabb kalian, wa jannatin, dan menuju surga Allah yang surga seluas langit dan bumi, uiddat lil muttaqin, yang dipersiapkan. Ini menunjukkan kalau dipersiapkan surga itu sudah ada jemaah. Dan ini akidah ahli sunnah wal jamaah. Berbeda dengan akidahnya kelompok Jahmiyah yang mengatakan surga neraka sekarang belum ada katanya. Karena kalau surga neraka sekarang sudah ada kata mereka, ini Allah, perbuatan Allah seperti ini sia-sia. Karena orangnya belum ada yang masuk, ngapain buat surga sekarang? Ini dengan akal mereka. Padahal ayat-ayatnya jelas. Uiddat lil muttaqin, yang dipersiapkan, disediakan. Fi'il madhi uiddat itu. Fi'il madhi yang menunjukkan itu sudah terjadi dan sudah ada. Ya. Dan juga Nabi melihat surga, Nabi melihat neraka, kan gitu dalam hadis-hadis. Ini menunjukkan surga neraka sudah ada, sudah diciptakan, dan ini akidah ahli sunnah wal jamaah. Dipersiapkan bagi orang-orang yang bertakwa. Siapa saja mereka? Allah sebutkan di sini. Yang pertama, alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Ini orang-orang yang menginfakkan harta mereka fis sarra'i wad dharra, baik dalam keadaan lapang ataupun dalam keadaan sulit. Ini isyarat bahwa berinfak jemaah, berinfak harta itu jangan hanya ketika lapang saja, hatta ketika sulit. Justru dengan berinfak Allah akan lapangkan urusannya. Ya, jadi jangan infak ketika lapang saja. Ketika sulit, sesuaikan dengan kondisi tentunya. Di sini Allah mengatakan wa dharra, lalu wal kadhiminal ghaid, yang menjaga, yang menahan amarahnya, wal 'afina 'anil nas, yang memaafkan kesalahan manusia. Ini semua sifat-sifat ahlul jannah. Memaafkan kesalahan manusia, wallahu yuhibbul muhsinin, dan Allah mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan. Lalu di antara sifat ahlul jannah apa kata Allah? Walladzina idza fa'alu fahishatan, dan mereka ketika berbuat fahisyah. Apa itu fahisyah jemaah? Dijelaskan fahisyah itu yakni setiap dosa yang dianggap keji. Disebutkan oleh para ulama maknanya dosa-dosa besar, seperti membunuh, ya, itu dosa-dosa besar. Berzina, minum khamar, mencuri, ini dosa-dosa besar. Nah, orang yang masuk surga adalah orang yang kalau berbuat dosa dengan dosa yang besar seperti itu, termasuk membunuh nyawa orang, itu dia ingat kepada Allah, lalu bertobat kepada Allah. Nah, berarti ahlul jannah itu bukan orang yang tidak pernah dosa. Salah. Ahlul jannah itu justru orang yang pernah dia berbuat dosa besar, bahkan mungkin pernah membunuh nyawa, tapi dia masuk surga karena sebab tobatnya, menyesalnya. Ingat ayatnya, zakarullaha, dia ingat kepada Allah. Ingat apa para jemaah? Ingat azab Allah, ingat siksa Allah, dan ingat luasnya ampunan Allah. Maka mereka fastaghfaru li dzunubihim, mereka memohon ampun atas dosa-dosa mereka. Ya. Di sini disebutkan dua dosa jemaah. Yang pertama fahisyah, yang kedua audzalamu anfusahum, mendolimi diri. Nah, mendolimi diri ini dosa secara umum. Ya. Kalau fahisyah dosa besar saja. Kalau dzalamu anfusahum, mendolimi diri sendiri, ini bisa dosa kecil, bisa juga dosa besar umum dia. Kemudian Allah mengatakan waman yaghfirudz dzunuba ilallah, dan tidak ada yang mengampuni dosa kecuali Allah. Jadi artinya orang yang berbuat maksiat tadi menyadari, mengetahui dan sadar
bahwa tidak ada yang mampu mengampuni dosa kecuali hanya Allah. Lalu syaratnya walam yusiru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Dan mereka nih ahli surga kalau berbuat maksiat, mereka tidak terus dalam dosa dalam maksiat. Mereka tidak terus-terusan berbuat maksiat. Padahal mereka tahu kalau itu adalah maksiat, itu dosa. Jadi orang kalau sudah tahu ini maksiat segera tinggalkan. Jangan tahu ini dosa dan maksiat tapi dia terus masih melakukan. Kapan tobatnya? Nanti. Nah, ini bukan sifat ahlul jannah. Jelas jemaah ya? Nah, kita akan kaji 6 poin ini, 6 sifat. Yang pertama, Allah mengatakan uiddat lil muttaqin. Ya. Berarti sifat ahlul jannah adalah al-muttaqin atau al-muttaqun, orang yang bertakwa. Takwa ini para jemaah, kalau hakikat takwa adalah dia yang senantiasa melakukan perintah, menjauhi yang dilarang oleh Allah dalam rangka menjaga diri dan berhati-hati. Itu takwa. Dan puasa ini Masya Allah di antara hikmah terbesar puasa jemaah untuk mencetak pribadi yang bertakwa. Makanya dalam ibadah puasa terkumpul yakni pelajaran-pelajaran takwa. Di dalam ibadah puasa itu para jemaah ada sifat kita ini merasa diawasi oleh Allah, sifat muraqabah, dan itu puncak tertinggi dari agama, itu ihsan namanya. Jadi ihsan itu adalah apa kata Nabi? An ta'budallah ka'annaka tarah fa illam takun tarah fa innahu yarak. Yani engkau beribadah seolah melihat Allah, kalau tidak mampu maka engkau yakin bahwa Allah melihatmu. Nah, ketika puasa ada pelajaran ini. Panjenengan itu bisa saja siang-siang itu kalau lapar masuk ke kamar, bawa nasi bungkus nasi padang, lalu makan di dalam kamar. Istri tidak tahu, anak tidak tahu. Kunci pintu kamar, selesai. Tapi kenapa jenengan tidak lakukan? Ini luar biasa, pelajaran yang sangat agung di ibadah puasa nih jemaah. Kenapa jenengan tidak lakukan? Karena merasa muraqabah, diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula dalam kehidupan sehari-hari kita jangan maksiat. Kita mungkin ketika berselancar di layar internet jemaah, istri kita tidak tahu, anak kita tidak tahu, tapi Allah tahu. Maka hati-hati. Muraqabah. Inilah hakikat takwa, menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua tadi disebutkan alladzina yunfikuna fis sarra'i wa dharra. Yaitu orang-orang yang menginfakkan harta. Di dalam surah Fatir jemaah, orang yang berniaga dengan Allah yang tidak akan pernah merugi itu ada 3. Yaitu innalladzina, yang pertama innalladzina yatluna kitaballah, yang membaca kitabullah Al-Qur'an. Ini bulan Ramadan, bulan Al-Qur'an. Jemaah, seorang muslim di surga nanti akan mendapatkan derajat yang tertinggi di surga atau derajat tinggi di surga. Itu diantar sebabnya tergantung berapa banyak huruf-huruf yang telah dia baca ketika di dunia dalam masalah Al-Quran. Akan dikatakan kepada para pembaca Quran kelak di hari kiamat, kata Nabi, yuqalu li sahibil Quran, akan dikatakan kepada para pembaca Quran, iqra wartaqi warattil kama kunta turattil fid dunya fa inna manzilaka ma akhir ayatin taqra'uha. Bacalah olehmu Quran dan naiklah kamu di surga yang tertinggi, naik dan tartilah baca Quranmu sebagaimana dulu di dunia kamu baca dengan tartil. Karena kedudukanmu fa inna manzilaka, karena kedudukanmu tergantung atau bersama dengan ayat yang paling akhir yang kau baca ketika di dunia. Jadi kita ini sudah usia sekian, berapa jumlah ayat Quran yang sudah kita baca? Ada yang mungkin 1000 ayat, ada yang cuma 100 ayat, ada yang cuma puluhan ayat karena tidak pernah baca Quran. Baca cuma tiap hari, bukan hanya Ramadan. Baca Quran tiap hari. Nabi katakan, iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah oleh kalian Al-Quran karena dia akan datang dari kiamat membelamu, memberi syafaat kepadamu di hari kiamat. Ada orang yang tidak jadi masuk neraka, ada orang yang sudah di dalam neraka, macam-macam nasib orang. Ada yang sudah diancam neraka namun tidak jadi, datang Quran membelanya. Ya, kata Quran, ay Rabbi mana'tuhu naum bilail. Wahai Allah, dia terhalang tidur di waktu malam. Dan ini berarti isyarat jemaah yang afdal baca Quran malam hari. Karena Quran mengatakan di akhirat nanti, ya Rabbi mana'tuhu an-naum bilail. Wahai Allah, dia tercegah tidur di malam hari.
karena sebab aku, yakni Al-Quran dibaca, maka fasyafi'ni fihi, maka beri dia syafaat dengan sebab aku, hai Allah. Maka Allah pun akhirnya mengizinkan Al-Quran memberi syafaat. Ini luar biasa. Dan kesempatan, jangan putus asa jemaah. Yang mungkin sampai sekarang kan harusnya kalau Nabi kan mentargetkan, kata Nabi, Qur'ul Quran fi syahrin, baca olehmu Al-Quran itu dalam 1 bulan khatam. Kalau mampu 2 pekan khatam, kalau mampu 1 pekan khatam, kalau mampu 3 hari khatam. Yani 1 hari berapa juz? 10 juz. Kalau mampu. Tapi maksimal yakni 1 bulan jemaah. Berarti nek Ramadan dan itu syahrul Quran. Sekarang ini berarti sudah tinggal juz yang ke-30. Atau baru 1 juz jemaah. Jangan putus asa dari rahmat Allah. Ya, di apa namanya? Begadang para jemaah. Beli kopi yang paling mantap supaya tidak tidur jemaah. Baca Quran, jangan tidur, bangunkan istri, digebrak-gebrak istrinya, bangun. Nabi membangunkan. Dan ini isyarat para jemaah ya. Para istri, anak dan istri ketika diperintahkan oleh para suaminya di 10 akhir Ramadan ini, maka ketika suami memerintahkan untuk bangun, sang istri menjadi wajib. Karena harus taat kepada suami. Mentaati suami hukumnya wajib, padahal bangun menghidupkan 10 akhir Ramadan hukumnya sunnah. Tapi menjadi wajib bagi para istri, para anak ketika suami atau ayah-ayah mereka membangunkan. Karena ini demikian yang diperintah oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Quran dan Quran marju. Maka bagaimana seorang muslim ya keberkahan dalam hidupnya tergantung kedekatannya dengan Al-Quran ya. Maka Al-Quran diperbanyak. Terus apalagi kata Allah, wa aqamus shalah, yang mendirikan salat ya. Yang ketiga, wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah yarjuna tijaratan lan tabur, dan yang menginfakkan apa yang telah kami rizkikan kepada mereka sirran wa alaniyah, baik sembunyi-sembunyi ataupun terang-terangan. Jadi infak ini sembunyi-sembunyi atau terang-terangan, atau saat sulit ataupun saat lapang, ini infak. Infak dengan harta mananya jemaah. Subhanallah. Apalagi orang yang kaya tentunya lebih ditekankan, hatta orang miskin pun tetap berinfak sesuai dengan kadarnya. Orang miskin infak mungkin 10.000, bagi dia besar karena itu separuh hartanya. Walaupun orang kaya infak mungkin 10 juta, tapi masih kecil dibandingkan harta mereka yang miliaran bahkan triliun. Jadi bukan masalah jumlah pada jumlah, tapi sesuaikan dengan kemampuannya ya. Taib. Jadi sifat ahlul jannah yang berinfak fi sarra'i wa dharra. Lalu berikutnya wal kadhiminal ghaid ya, yakni wal kadhiminal ghaid artinya yang menahan amarah. Ini ada keutamaan, yakni hum al habisuna li ghadabihim, mereka yang menahan amarahnya. Dan marah ini ada 2 macam jemaah, ada marah yang tercela, ada marah yang terpuji. Marah yang terpuji itu marah karena Allah. Nabi suka marah jemaah, wajah Nabi merah. Pernah Nabi ketika mendapati Aisyah radhiyallahu anha, mendapati ada tirainya beliau, ada gambar makhluk bernyawaanya. Maka Nabi merobeknya, lalu beliau mengatakan, inna asyaddan nasi adzaban yaumal qiyamah al musawwirun. Kata Nabi, sungguhnya manusia yang paling berat azab di hari kiamat adalah para penggambar makhluk bernyawa ini, kata Nabi. Dirobeknya oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu oleh Aisyah pada zaman sekalian dibuat bantalan, dibelah 2, lalu dibuat 1 bantal wisada wisadatain, dibuat 2 bantalan untuk supaya duduk Rasulullah SAW di situ. Nah ini menunjukkan madhab mayoritas ulama membolehkan gambar makhluk bernyawa jika untuk diduduki, diinjak, atau untuk dihinakan intinya. Yang tidak boleh itu gambar makhluk bernyawa ketika dipajang, dihormati, atau dimuliakan. Ya, yang Nabi katakan la tadkhulul malaikatu baitan fiha asurah awil kalb. Malaikat tidak masuk rumah. Dan ini isyarat menunjukkan kalau malaikat datang, malaikat hadir, ini maknanya malaikat turun, malaikat datang, malaikat hadir, itu membawa berkah, membawa rahmat dan kebaikan. Seperti tatanazzalul malaikatu waruhu fiha ay fi lailatul qadar. Ini unwan, ini tanda di malam Lailatul Qadar itu adalah tanda apa?
tanda penuhnya keberkahan, kebaikan dan rahmat. Karena para malaikat turun jemaah. Dan nuzulul malaika unwanun linuzuli rahmah wal barakah wal khair. Turunnya para malaikat menunjukkan datangnya rahmat, datangnya kebaikan, datangnya berkah. Berarti mafhumnya ketika malaikat tercegah masuk ke sebuah tempat menunjukkan di tempat itu tercabutnya keberkahan, tercabutnya rahmat, tercabutnya kebaikan. Contohnya tadi yang masuk di rumah, malaikat tidak mau masuk rumah, yang di rumah ada gambar makhluk bernyawa, ada anjing. Namun para ulama mensyaratkan gambar makhluk bernyawa yang diharamkan maknanya. Anjing pun yang diharamkan, yang membuat malaikat tidak masuk. Kalau anjing yang dibolehkan, malaikat tetap masuk. Gambar yang dibolehkan, malaikat tetap masuk. Apa gambar yang dibolehkan? Gambar yang untuk diinjak. Maka boleh ada gambar makhluk bernyawa kalau itu di tikar, di karpet, atau di bantal yang untuk diinjak, atau di keset, itu boleh. Tapi yang tidak boleh untuk dipajang. Termasuk piring, gelas, sendok, garpu yang ada gambar makhluk bernyawa. Kalau piring, gelas, sendok, garpu dipakai boleh. Tapi kalau untuk dipajang tidak boleh. Dan pembolehan ini khilaf ulama. Sebagian ulama melarang mutlak, mau dipakai, mau tidak, mau dihinakan, dimuliakan. Semua gambar makhluk bernyawa tidak boleh. Cuman pendapat yang kuat Allah Ta'ala alam boleh berjamaah. Ya, kalau untuk dipakai berbeda. Kalau di baju bagaimana jemaah? Gambar makhluk bernyawa di baju, di pakaian. Kan itu dipakai, berarti boleh. Lah, kalau di pakaian tetap enggak boleh. Dan ini semua madhab. Tapi yang boleh itu ketika diinjak, di keset. Termasuk gambar ini para jemaah apapun bentuk. Nabi membuat sebuah kaidah penting tentang yang dimaksud surah itu apa. Kata Nabi, as-surah hiya ar-ra'su. Fa idza quti'atir ra'su falaysat bisurah. Yang dimaksud gambar makhluk bernyawa itu yang ada kepalanya. Kalau kepalanya dibuang bukan lagi gambar makhluk bernyawa. Jadi yang ada kepalanya walaupun separuh itu termasuk yang dilarang. Yang boleh itu ketika ada kepalanya dipotong, dibuang, baru boleh. Tinggal badan tok, leher ke bawah, itu baru boleh dipajang, tidak masalah. Karena tidak lagi dianggap sebagai makhluk bernyawa. Ada patung dipotong kepalanya boleh. Tidak harus dibuang semuanya. Ya. Dan ini bentuk semua jamaah, baik gambar tokoh, gambar. Bahkan para jamaah yang lebih dilarang lagi itu adalah gambar-gambar yang dia dimuliakan, dihormati karena akan terjatuh kepada kesyirikan, pengagungan kepada makhluk selain Allah. Dulu di awal Covid sempat viral sebuah video, dia mengatakan kita tidak akan kena Covid katanya. Kenapa? Karena di rumah kita ada ini. Lalu dilihatkan di situ ternyata ada foto salah satu kiai. Foto, yakni foto kiai tersebut dijadikan sebagai jimat untuk nolak bala. Nah ini bahayanya. Termasuk foto kita sendiri para jemaah. Kecuali tadi yang dipotong lehernya baru boleh. Jadi jenengan punya foto keluarga semua foto kepalanya dipotong baru boleh. Potong dipajang ya Mas. Jelas ya? Ya? Hah? Hukum asal semua terlarang. Tapi ketika diwajibkan di kantor harus pajang. Ini kita sudah tidak bisa apa-apa. Karena kalau tidak dipajang akan dihukum misalnya. Ya kan gitu para jemaah. Atau gambar di uang kertas. Jangan sampai semua uang kertas dicoreti gambar kepalanya. Karena haram. Lah ya jemaah. Di uang kertas, foto-foto untuk hal yang sifatnya darurat, di KTP, di ijazah dan yang semisal. Atau di kantor karena diwajibkan. Diwajibkan enggak sih sebenarnya? Kalau tidak diwajibkan ya tidak perlu pajang foto presiden. Tapi kalau diwajibkan ya harus. Karena kalau tidak akan melanggar dan akan bermasalah. Yang dimaksud yang kita mampu untuk menghilangkannya di rumah kita misalnya, maka baru kita untuk menjauhkan. Karena malaikat termasuk anjing. Anjing yang dimaksud malaikat tidak masuk anjing yang diharamkan. Adapun anjing yang dihalalkan dipelihara ada 3 jenis anjing. Anjing untuk berburu, kalbus said namanya. Ini anjing yang terlatih jemaah. Itu kalbus said itu anjing yang terlatih untuk berburu. Dan ciri anjing terlatih ada 3. Ketika dia dilepas, dia akan berburu mencari mangsanya. Ketika disuruh berhenti, dia akan berhenti. Dan kalau mendapat binatang buruan, dia tidak makan sedikit pun.
Kalau tidak seperti ini berarti itu anjing bodoh, nggak boleh dipelihara. Nggak boleh jemaah. Dan tidak sah buruannya. Misalnya ada anjing dilepas misalnya, malah muter-muter golek peyek misalnya. Wah, itu anjing bodoh berarti nggak boleh. Atau disuruh berhenti, misalnya apa ya tandanya? Wis terserah antum ya. Bagaimana melatihnya kan? Misalnya, ya, berhenti. Ternyata tidak berhenti, terus saja. Oh, ini bahaya nih, anjing bodoh berarti. Atau dia dapat binatang buruan, kakinya, misalnya apa binatang buruannya? Kambing hutan misalnya. Kakinya hilang, dia makan sendiri kakinya. Dikasih ke kita tinggal sisanya misalnya. Nggak boleh itu. Binatang buruan ini menjadi haram bagi kita. Jadi syaratnya jawari harus yang terlatih. Dan itu anjing yang boleh dipelihara. Untuk menjaga ternak atau untuk menjaga tanaman. Jenengan punya kebun jagung misalnya, diranjah sama apa biasanya? Kebun jagung diranjah apa cuma? Ketek ya, apa monyet gitu ya. Nah, pelihara anjing boleh. Yang diharamkan itu memelihara anjing untuk piaraan, untuk senang-senang. Ini kata Nabi, man niktana kalban, siapa yang memelihara anjing ya kalbis sayd, selain anjing berburu, nuqisu min amalihi kula yaumin qiratan, dikurangi setiap hari dari amal soleh pahalanya sebanyak 2 qirat. Tiap hari pahala kita dikurangi oleh Allah karena sebab memelihara anjing, dan malaikat tak masuk rumah. Seperti ini para jemaah. Ya, jadi marah itu ada 2 macam. Marah karena Allah sebagaimana Rasulullah SAW marah ketika melihat gambar makhluk bernyawa. Yang kedua, marah yang tercela, marah dalam hal urusan-urusan dunia. Maka orang yang menahan marah ya ketika dia tersinggung, menahan marah, inilah diantara sifat ahlul jannah wal kadhiminal ghaidha. Ya. Sifat berikutnya jemaah, wal afina 'anin nas, yang mudah memaafkan manusia. Ya. Ini sifat ahlul jannah, yakni ketika ada orang mendoliminya, boleh membalas kedoliman yang setimpal, boleh. Tapi yang lebih afdal kita memaafkan manusia, para jemaah. Orang yang mudah memaafkan orang lain, dia akan mudah dimaafkan oleh Allah. Al-jaza min jinsil amal. Ini kaidah Qur'aniyah. Al-jaza min jinsil amal. Balasan seseorang tergantung amal. Makanya dalam hadis kata Nabi, wallahu fi auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhihi. Allah senantiasa menolong hambanya selama hamba suka nolong saudaranya. Jadi orang yang rajin nolong saudaranya nih, nolong tetangganya, nolong muslim yang lain, nolong kerabatnya, itu nanti hidupnya selalu ditolong oleh Allah, selalu ditolong oleh Allah di dunia wal akhirah. Maka rajin-rajin nolong jemaah. Ada orang yang kesusahan kita bantu, ada orang pinjam uang kalau kita ada kita bantu. Ya, jangan kikir, jangan bakhil, dan meminjamkan uang ya kepada orang tentu yang jujur jemaah. Tapi kalau orang pinjem, nek lagi pinjem nangis-nangis darah, tapi kita ditagih kita yang nangis. Kalau itu ndak usah dikasih pinjem. Ya, karena memang orang itu dicela oleh Nabi, orang seperti itu, man akhadha amwalana yuridu atlafaha atlafahullahu. Siapa yang pinjem duit orang tujuan memang ndak bayar, itu di antara makna hadis, maka Allah binasakan dia. Tapi siapa yang pinjem yuridu an adaha, yang tujuannya dia untuk mengembalikannya, maka adahullahu lah, Allah akan bantu mengembalikan uangnya. Jadi yang niat baik untuk bayar Allah bantu coba. Jadi jangan sampai pinjam duit tujuannya memang tidak bayar. Karena ada yang gitulah, ini orang kaya ini biasa dia apa-apa, ini orang kaya. Lu masih kaya cuma pinjam bayar. Dan ini penyakit akut kaum muslimin, hatta orang yang subhanallah ya, mohon maaf, hatta orang yang rajin pengajian, rajin majelis takliman gitu ya, itu banyak urusan uang kacau dah sudah jemaah. Kacau, banyak hubungan dengan kerabat pecah gara-gara masalah pinjam duit. Ini hati-hati para jemaah. Betul, besar pahalanya membantu saudara kita ya. Tapi membantu kalau menjerumuskan ya, maka tidak perlu, membahayakan, membinasakan bahkan. Kemudian para jemaah sekalian, di dalam ayat ini Allah menutupnya wal afina 'anin nas, memaafkan manusia, wallahu yuhibbul muhsinin, dan Allah mencintai orang-orang berbuat kebaikan. Ini isyarat kata para ulama bahwa memaafkan itu dipuji baik jika yang dimaafkan menjadi baik. Kalau yang dimaafkan malah tambah
yakni apa ya jemaah, tambah apa? Tambah malah tambah iya, tambah parah dia dalam apa keburukannya, ya. Tambah berbuat dolim ketika dimaafkan, maka ini justru tidak perlu dimaafkan. Sebab para ulama mengatakan isyaratun ila anna al-afwa la yumdahu illa idza kana minal ihsan. Karena memaafkan itu tidaklah dipuji kecuali kalau ada kebaikan, mendatangkan perbaikan. Wa dzalika bi ayaqa mawqi'ahu wa yakuna islahan, yaitu memaafkan yang sesuai momen dan keadaannya sehingga menjadi orang lebih baik, menjadi baik. Fa ammal afu alladhi tazdadu bi jarimatul mu'tadi, adapun memaafkan di mana dengan itu dia semakin menambahnya pelanggaran orang yang berbuat zalim tadi, maka falaisa bimahmudin, maka itu tidaklah terpuji, wala ma'jurin alaihi, dan tidaklah berpahala memaafkan seperti itu. Diisyaratkan dalam surah Syura ayat 40, faman afa wa aslaha, siapa yang memaafkan wa aslah dan berbuat kebaikan, fa ajruhu 'ala Allahi innahu la yuhibbul zalimin. Siapa yang memaafkan wa aslah dan memperbaiki, yakni keadaan menjadi baik, maka pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sifat berikutnya jemaah, walladzina idza fa'alu fahishatan aw dzalamu anfusahum dzakarullah. Dan orang-orang yakni ahlu surga, ahlul jannah, kalau berbuat fahisyah, berbuat dosa-dosa besar, membunuh dan semisal, minum khamar, mencuri, atau menganiaya diri mereka, yakni secara umum, dosa besar ataupun dosa kecil, dzakarullaha, mereka ingat kepada Allah. Apa makna ingat di sini? Maknanya berjamaah, ingat kepada apa? Ingat kepada keagungan Allah, ingat kepada dahsyatnya azab Allah. Itu maknanya. Makanya jangan anggap remeh dosa sekecil apapun, tapi lihat kepada siapa kita bermaksiat, kepada zat yang maha agung para jemaah. Maka para salaf mengatakan la tandur ila sigaril maksiyah walakin unzur ila man asaita. Jangan kau lihat kecilnya dosa, walaupun itu dosa kecil, jangan kau lihat kecilnya dosa, tapi lihatlah kepada siapa engkau bermaksiat, kepada siapa engkau telah membangkang. Kepada siapa berjamaah? Kepada Allah zat yang maha agung, kepada Allah yang syadidul adab, yang syadidul iqab. Maka ingat kepada kebesaran keagungan Allah, dan juga ingat di sini kepada apa? Kepada luasnya ampunan Allah. Kalau ingat kepada dosa berarti dia berhenti takut kepada Allah. Kalau ingat kepada ampunan Allah juga tidak putus asa dari bertobat. Allah maha luas ampunannya, dan dia meyakini tidak ada yang mengampuni dosa kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Sifat yang keenam, walam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun, dan mereka tidak terus-terusan dalam perbuatan dosa sementara dia tahu kalau itu dosa. Kan ada orang yang sudah tahu, oh ternyata ini dosa toh. Dulu saya tidak tahu. Taib, sekarang tahu. Terus apa? Ya nantilah, masih belum mampu. Nah, enggak boleh begitu. Tinggalkan kalau sudah tahu dosa. Mungkin dulu ya, mohon maaf, contoh ada orang yang kerja di tempat-tempat riba. Dulu mungkin tidak tahu kalau itu riba. Sekarang tahu kalau itu riba, tinggalkan segera. Inilah sifat ahlul jannah. Walam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Maka al-israr ala dhunub ma'hadal ilmi, ya, maka terus-terusan dengan dosa padahal tahu kalau itu dosa, itu juga termasuk dia bentuk dia telah menjadikan dosa yang kecil menjadi besar. Ya kan gitu jemaah. Dosa walaupun kecil jemaah, tapi terus dilakukan menjadi besar akhirnya. Sehingga para salaf mengatakan laisat saghirah ma'a al-istighfar wa laisat kabirah ma'al istighfar, laisat saghirah ma'al israr wa laisat kabirah ma'al istighfar. Tidak ada dosa kecil kalau terus-terusan. Enggak ada disebut dosa kecil kalau dia terus-terusan melakukan. Akhirnya menjadi besar dosanya. Dan tidak ada dosa besar kalau ditaubati dengan istighfar. Ya, ini di antara sifat. Dan di dalam surah yang lain jemaah disebutkan, yaitu surah Al-Mu'minun ayat yang pertama sampai ayat yang ke-11. Itu disebutkan di situ juga beberapa sifat ya. Di antaranya jemaah, kita enggak rinci ya karena mengingat waktu, kita sebut di antaranya Allah mengatakan qad aflahal mu'minun. Sungguh beruntung. Qad kalau masuk ke fi'il madhi, qad aflaha,
Ini kata para ulama ahli bahasa menunjukkan litahqiq, untuk menunjukkan kepastian, yakni pasti beruntung. Qad masuk ke fi'il madhi. Berbeda qad kalau masuk ke fi'il mudhari. Ya, kalau qad masuk ke fi'il mudhari menunjukkan untuk menunjukkan jarang-jarang. Ya. Tapi kalau qad masuk ke fi'il madhi seperti qad aflaha, sungguh beruntung, ini pasti beruntung. Siapa? Orang-orang yang beriman. Nah, Allah sifatkan beberapa sifat di sini, yang diantaranya alladzina hum fi salatihim khashi'un. Nah, ini jemaah. Oh, itu orang-orang yang pada salat mereka khusyuk. Yaitu salat khusyuk itu maknanya jemaah yang hadiratun qulubuhum sakinatun. Ya, yang hati mereka hadir, jawarih mereka, anggota badan mereka juga sakinah, tenang. Gerak dalam salat boleh jemaah, asal gerak yang tidak membatalkan. Gerak yang membatalkan salat itu adalah gerak yang pada perkara yang tidak ada keperluan. Yang kedua berturut-turut. Yang ketiga banyak geraknya. Banyak berturut-turut pada perkara yang tidak perlu. Itu batal gerak seperti itu. Tapi kalau gerak memang ada hajat, boleh. Gatal di punggung, boleh, walaupun lebih dari 3 kali tidak masalah. Kan ada dalam mazhab Syafi'i dikatakan gerak 3 kali batal. Tidak benar, gerak berapapun tidak masalah, asal itu tadi ada hajat. Kalau tidak ada hajat dan berturut-turut terus dan banyak geraknya, maka batal sholatnya. Contoh begini cuma, lagi sholatnya dia gigit, pegang giginya, terus pecinya gini-gini, digini pecinya, terus dia bawa pena digini-gini, ada cincin diputar-putar jemaah. Kemudian kalau pakai serbannya dililit-lilit begini, bajunya kadang diginikan lagi, dan terus-terusan, batal sholatnya. Itu bukan orang sholat jemaah, itu orang sedang melindur mungkin, kan gitu jemaah. Beda kalau kita memang ada hajat, boleh walaupun lebih dari 3 kali. Misalnya lagi sholat gatal sebelah sini, garuk, ternyata di kaki gatal, garuk lagi 2 kan, tinggal berapa? Nah, masih banyak, boleh. Gerak di punggung, sudah 3. Ternyata cuma di pundak sini gatal lagi, karena sudah 3 kali sehingga dia gini akhirnya cuma. Lah, boleh digaruk. Bahkan terkadang ada gerak yang hukumnya wajib dalam sholat. Jadi gerak itu dalam sholat ada 4 hukum. Ada gerak hukumnya wajib gerak. Ini gerak di luar sholat maknanya. Seperti berjalan ke samping, ke kiri, ke kanan, ke depan. Itu gerak wajib jika melihat ada bahaya. Mungkin ada anak yang kita sedang sholat, melihat anak yang memasukkan tangannya ke misalnya, atau ada jurang misalnya cuma. Anak kecil jalan gitu, mau masuk jurang, maka kita gerak wajib untuk mengambil anak itu. Atau gerak yang wajib itu yang merusak kehusyuan kaum muslimin dalam sholat. Sedang gerak HP ringtone-nya bunyi keras, lagu dangdut misalnya, itu wajib gerak mematikan HP. Jangan beralasan dengan nggak boleh 3 kali gerak nanti batal, sehingga masjid kayak mau jogedan jemaah. Bahkan imam sampai tidak kuat itu, sampai goyang-goyang. Nggak boleh jemaah sekalian, wajib dimatikan HP-nya. Makanya ringtone itu ojo sing anu po jemaah. Ya ringtone itu kan cukup gitu kan, cukup orang supaya tahu ngebel kita kan. Ada yang ingin sok alim, sok islami, akhirnya ringtone dengan azan atau ayat Quran kalamullah surah Al-Fatihah. Itu justru juga kata para ulama itu termasuk menghinakan, melecehkan. Karena ketika terdengar kalamullah, ringtone-nya misalnya firman Allah SWT, lalu kan harus mengangkat, orang mau bicara harus diapakan itu? Dimatikan. Allahu Akbar, mati. Atau Allah berfirman misalnya alladzina yu'minuna, dimatikan. Itu kan berarti tidak menghargai para jamaah, tidak memuliakan kalamullah. Maka jangan lagu dangdut, lagu apapun, jangan ayat Quran, jangan adzan, jangan apa lagi? Ya terserah, yang penting yang bunyinya cukup, sehingga kalaupun bunyi kan tidak mengganggu. Beda dengan kalau lagu para jamaah. Ya. Nah ini harus diperhatikan. Yang kedua, gerak itu yang sunnah. Gerak yakni ketika dia mencari sutrah, kalau sutrah menurut dia sunnah. Gerak yang makruh tadi, yakni gerak yang makruh itu gerak yang begini para jamaah.
Gerak yang makruh itu gerak yang tidak hajat, tanpa ada keperluan, namun tidak berturut-turut dan tidak sering. Itu gerak yang makruh seperti itu. Artinya jemaah sedang sholat, memang tidak sering, tidak berturut-turut, tapi dia tidak ada hajat. Ya, terkadang peci rapo-rapo cuma tapi dengan no terus dengan omane. Itu kan tapi tidak sampai batal, hanya makruh. Jelas jemaah ya? Nah, itu gerak yang makruh. Ada gerak yang haram tadi bahkan bisa membatalkan. Jadi orang yang khusyuk sholatnya, orang yang hadir hatinya. Karena ada orang yang sholat hatinya tidak hadir, hatinya di pasar jemaah. Sedang sholat Allahu Akbar dia belanja. Ini aku tak beli, aduh bawang ente. Nah ibu-ibu gitu ya lagi sholat, ente garam ente, tapi minyak saya kira naik. Piye? Itu sedang sholat jemaah, mikir minyak naik, mikir subhanallah. Hadirkan hati. Makanya di antara kiat khusyuk jemaah ya, pahami bacaan-bacaan sholat, setiap takbir. Makanya kenapa takbir itu selalu ketika perpindahan gerakan, supaya kita selalu kontrol. Allahu Akbar, ruku, bangkit lagi sami Allah, turun Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu supaya kita terus terkontrol, yakni kehusyuan kita. Si zaman sampai kapan ini? Anu tak wis? Entek waktunya? Hah? Jemaah? Jam berapa ininya? Syuruk sampai syuruk ya? Baik. Nah, sifat berikutnya walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun, ya. Dan mereka orang-orang yang ahlul jannah yang meninggalkan dari hal-hal yang tidak bermanfaat. Al-laghu. Apa itu al-laghu jemaah? Al-laghu itu kullu ma la faidata fihi. Setiap yang tidak ada gunanya, enggak ada kebaikannya, baik dalam perkataan atau dalam perbuatan, ahlul jannah mereka tinggalkan. Dan inilah hakikat orang zuhud seperti ini. Jadi zuhud itu bukan meninggalkan dunia, bukan. Dunia kita perlu, uang perlu, rumah perlu, kendaraan perlu. Bukan itu zuhud yang meninggalkan dunia. Zuhud artinya tarku ma la ya'nihi fil akhirah. Meninggalkan hal yang tidak berguna untuk akhirat kita. Contoh jemaah, nonton bola itu halal. Nonton bola itu halal, tapi tidak ada gunanya di akhirat. Maka orang yang zuhud meninggalkan hal-hal seperti itu, tidak ada gunanya. Bisa haram bahkan kalau misalnya sampai meninggalkan sholat. Karena terkadang waktu sepak bola itu waktu sholat jemaah. Tapi kalau misalnya masya Allah sholat ya, tapi nonton bola ini nggak ada guna di akhirat. Maka orang yang ahlul jannah meninggalkan hal-hal yang tidak berguna baginya. Ini zuhud namanya. Jadi zuhud bukan meninggalkan dunia, silakan. Kenikmatan dunia dinikmati dunia ya, selama tidak terjatuh kepada yang diharamkan. Baik. Kemudian waladzina hum lizakati fa'ilun. Nah, ini berjamaah sekarang waktunya ya. Kita ada zakat, dan zakat ini dua, bisa zakat harta atau zakat hati, yakni mensucikan hati. Dan zakat sebenarnya ada tiga ya. Zakat harta, zakat jiwa. Zakat harta ya zakat yang kewajiban pada harta kita. Dan harta yang dizakati cuma 5 saja. Zakat yang dizakati hanya, harta yang dizakati hanya 5 ya. Yang pertama zakat emas, yang kedua perak, dan ini dikiaskan nanti kepada uang kertas jemaah. Yang ketiga zakat tijarah, perdagangan. Yang keempat zakat peternakan ya. Dan itu pun tidak semua hewan ternak. Ya, dan juga disyaratkan as-saimah, hewan ternak yang dizakati itu jika hewan ini kita cara memberi makannya kebanyakannya di luar. Artinya kita digembalakan ya. Adapun yang hewan ternak selalu di kandang dan kita yang cari rumput, itu enggak ada kewajiban zakat, masya Allah jemaah. Jadi sangat sedikit sekali zakat kita ini. Ya. Kemudian kalau pertanian ini juga tergantung pengairannya. Dan terakhir zakat itu zakat rikaz, zakat harta temuan, yang diistilahkan dengan harta karun. Kalau jenengan nemu barang berharga ya, yang disinyalir milik orang kafir zaman dulu, peninggalan kafir, tapi berharga jemaah. Kalau diuangkan bisa sampai mungkin ya jutaan, ratusan juta, itu wajib dizakati. Cuman itu kalau rikaz sekali tok zakatnya, sekali saja.
ketika kita nemu barang tersebut. Adapun kalau zakat yang lain berlaku nisab, berlaku haul. Kalau zakat pertanian setiap kali panen saja. Jadi intinya sedikit zakat harta itu. Ya. Adapun zakat jiwa itu zakat fitrah namanya. Yang nanti kalau di akhir Ramadan, dan itu waktu wajibnya ketika selesai Ramadan menjelang atau malam Idul Fitri. Itu waktu yang wajibnya jemaah. Arti waktu wajib itu begini. Ketika ada orang Islam, ya, orang Islam meninggal di bulan Ramadan, belum sampai yakni masuk Id, tidak ada kewajiban zakat fitrah dia. Ya. Atau ada orang Islam yang masuk orang kafir masuk Islam misalnya jemaah. Masuk Islamnya itu yakni malam Id, maka tidak ada kewajiban dia untuk zakat fitrah. Ya. Jadi zakat fitrah itu adalah zakat yang diwajibkan bagi jiwa yang dia hidup di bulan Ramadan sampai malam Id, itu waktu yang wajib. Jadi waktu mengeluarkan zakat fitrah ada 3 waktu. Waktu yang afdal yakni pagi hari sebelum sholat Id, waktu yang afdal. Waktu yang wajib yakni malam Id ketika ba'da maghrib akhir Ramadan, dan waktu yang boleh 2 hari atau sehari menjelang Id. Bagi yang punya hajat keperluan kadang-kadang kita repot, ya silakan keluarkan di waktu itu. Namun boleh juga zakat fitrah ini dititipkan. Nah kalau dititipkan boleh berupa uang. Kalau tidak dititipkan, kita membayar langsung kepada fuqara dan masakin, tidak boleh berbentuk uang. Bahkan madhab mayoritas mengatakan tidak sah. Madhab Hanafi mengatakan sah, tapi madhab Hanafi ini menyelisih madhab mayoritas. Jadi kalau sampai kepada fuqara wal masakin harus berbentuk makanan. Ya karena demikian yang dipraktekkan Nabi. Adapun kalau dititipkan, dan kalau nitip boleh kapanpun. Walaupun sekarang di awal Ramadan misalnya boleh kalau nitip. Nah siapa yang disebut orang-orang yang dititipi zakat seperti itu seperti para takmir masjid para jemaah. Dan itu bukan amil ya. Jadi tolong para takmir jangan sampai mengambil bagian. Dan sebenarnya yang ada amil itu hanya zakat mal saja. Sebenarnya ada amil zakat hanya pada zakat mal, dan itu pun yang menetapkan adalah ulil amri, pemerintah penguasa. Adapun masjid-masjid mengadakan pengumpulan zakat, mereka bukan amil tapi hanya pewakil zakat saja. Maka boleh dititipkan kepada para takmir masjid. Saya nitip zakat yang nanti dibagikan kepada fuqaranya harus berbentuk makanan. Maka para takmir tidak boleh bagikan uang. Para takmir kepada fuqara wal masakin tidak boleh membagikan uang, tapi harus berbentuk makanan. Maka takmir berkewajiban, bertanggung jawab dia untuk membelikan uang zakat fitrah tadi kepada beras, lalu dibagikan berasnya, bukan dibagikan uangnya. Ya, demikian. Ini zakat ini, dan zakat ini percuma ada syarat haul. Harus waktu 1 tahun. Haul itu tahun hijriah, yakni kalender hijriah, bukan kalender masehi ya. Kalender hijriah, makanya tidak ada istilah zakat profesi gajian per bulan lalu dikeluarkan zakat tiap bulan dikiaskan dengan zakat pertanian. Ini kias ma'al farik, kias batil, nggak boleh. Karena zakat ada syarat mencapai nisab dan syarat mencapai haul 1 tahun. Sementara gajian tiap bulan bisa jadi nggak ada nisab dan nggak ada haul. Yang dizakati nanti dia kalau disimpan tabungan dari gaji per bulan tiap bulan, kalau sudah 1 tahun dan mencapai nisab, maka setiap nisab harus dicatat jemaah. Banyak muslim yang menganggap remeh ini. Dia sudah mencapai nisab padahal hartanya tapi tidak pernah mencatat. Dicatat. Nanti ketika sudah dicatat nisab tanggal sekian bulan sekian, ternyata hartanya berkurang lagi dari nisab, dicoret lagi haul itu. Sampai dapat, dan harta mencapai nisab itu harus bertahan nisab tersebut atau lebih dari nisab dalam 1 tahun. Nah di tahun itu dikeluarkan. Tidak harus nunggu Ramadan. Bahkan haram hukumnya kalau jatuh haulnya ternyata bulan Rajab misalnya, bulan Rajab atau bulan Sya'ban misalnya, namun diakhirkan nanti nunggu mesisan Ramadan, ini haram dia. Adapun kalau diundurkan baru boleh. Sebenarnya haul dia Syawal, namun dibagikan zakat dia zakat harta dia di bulan Ramadan dalam rangka ngalap berkah Ramadan, maka ini dibolehkan. Yang tidak boleh itu diakhirkan. Kalau dimajukan baru boleh, ditangguhkan tidak boleh jemaah. Jelas demikian ya. Ini di antara sifat ahlul jannah, yaitu mereka menjaga
wali zakati fa'ilun waladina hum li zakati fa'ilun. Nah, cukup insyaallah jemaah, nanti kita sambung dengan soal jawab kalau ada monggo di antara pertanyaan. Yang penting saya sampaikan juga di sini berkaitan waktu sholat subuh jemaah ya. Di kita ini kan ada perbedaan, dan ini bukan hanya di kita di Indonesia, bukan, hatta di negara-negara Islam yang lain, hatta di Saudi Arabia. Ya, ada khilaf antara sholat subuh ini katanya kecepatan. Ada yang mengatakan 8 menit, ada yang mengatakan 12 menit, bahkan ada yang mengatakan lebih. Maka enggak masalah dalam hal ini kalau memang secara ilmiah ya penetapan kecepatan, maka dalam hal ini untuk sholat tidak masalah diakhirkan. Ya, misalnya kalau menurut Muhammadiyah berapa? Katanya 8 menit ya, terlalu cepat. Tapi berkaitan dengan sahur, maka yang afdal kita ikut yang pemerintah, yakni yang kecepatan tadi kalau untuk sahur. Karena jangan sampai berjamaah kalau ikut yang lambat tadi, jangan sampai kaum muslimin sudah pada adzan, ini orang masih makan sahur saja. Jadi untuk sahur kita ikut yang waktu cepat. Tapi untuk sholatnya monggo ikut Muhammadiyah yang katanya lambat 8 menit, tidak masalah. Ya, adapun ada hadis yang mengatakan idza sami'an nida wal ina fi yadihi fala yad'uhu hatta yaqdiya hajatahu minhu. Apabila mendengar adzan sementara gelas piring masih di tangannya, maka lanjutkan makan, jangan diletakkan sampai selesai makan. Maka hadis ini maknanya berjamaah, kalaupun itu hadis sahih, maknanya adalah yang dimaksud adzan di sini adzan awal. Kata Nabi, Bilal yu'adzin bil laili faqulu washrabu. Bilal adzan di waktu malam, maka makan minumlah. Hatta yu'adzin Ibnu Ummi Maktum, sampai Ibnu Ummi Maktum beradzan adzan subuhnya. Jadi yang dimaksud adzan bukan adzan subuh, adzannya Bilal di waktu malam, makan minumlah kalian. Ya memang karena itu belum datang fajar. Ketika Ibnu Ummi Maktum adzan subuh maka berhenti. Dan imsak kaum muslimin ketika adzan subuh tadi, ketika yakni terbit fajar, itu imsaknya. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyad minal khaytil aswad minal fajr. Makan minumlah kalian sampai terang benang putih dengan benang hitam waktu fajar. Maksudnya adzanlah sampai datang fajar. Jangan sampai kita 15 menit 20 menit berhentilah, makan minum terus sampai yakni yang hajat punya kebutuhan makan minum sampai terbit fajar. Ini imsak kita. Jadi tidak ada istilah imsak berapa menit, biasanya 20 atau 15 atau 10 menit. Jangan sampai kita mengharamkan apa yang Allah halalkan, sementara Allah menghalalkan. Makan minum kata Allah ya. Dan demikian pula sahurnya Nabi diakhirkan berjamaah. Bahkan sahur Nabi itu subhanallah, tasaharna ma'a Nabi, kata Zaid bin Sabit, kami sahur bersama Nabi. Dan ini isyarat. Imam Ibnu Mulakin mengatakan hadis ini menunjukkan istihbab al-ijtima' fi suhur. Ini anjuran untuk makan bersama ketika sahur. Yani yang ada dalilnya tegas itu adalah sahur bersama, sahber nah istilahnya. Yang ada dalilnya tegas sahur bersama. Rasul kalau sahur selalu dengan para sahabat. Bukber malah tidak ada dalil tegas, tapi bolehnya boleh. Jadi sahur bersama. Nah, berapa jarak sahur Nabi dengan adzan? Katanya seperti orang baca Quran 50 ayat. Qadru 50 ayat. Seperti 50 ayat. Jadi diakhirkan makan sahur. Ini tidak kaum muslimin sahur jam 2, jam itu makan malam jam 2 ya. Demikian. Monggo, ada yang tanya? Kalau enggak tafadhol. Nah. Untuk zakat mal. Nah. Kan harus memenuhi soknya. Tapi ini kita keluarkan setiap bulan karena kita memang sudah ada penghasilan sendiri. Boleh enggak, Ustaz? Baik. Zakat itu ada syarat. Kalau tidak terpenuhi syarat maka tidak dianggap zakat. Jadi jenengan kalau tiap bulan dianggap sedekah oleh Allah. Jadi karena ada bersyaratnya. Jadi zakat itu syaratnya harus tunggu harta itu berjalan selama 1 tahun. Ini enggak baru sebulan keluarkan. Jadi itu enggak dianggap zakat wajib, tapi dianggap apa? Dianggap sedekah biasa oleh Allah. Contoh zakat fitrah jemaah. Kalau zakat fitrah dikeluarkan setelah sholat Id, maka man adaha qabla shalah fa hiya zakatun maqbulah wa man adaha ba'da shalah fa hiya shadaqatun minas shadaqat. Kata Nabi, siapa yang mengeluarkan zakat sebelum sholat Id, maka itu zakat fitrah yang makbulah. Tapi yang mengeluarkan setelah sholat Id, maka itu sedekah biasa. Demikian pula zakat, kalau tidak terpenuhi syaratnya maka itu dianggap sedekah biasa.
menghindari supaya jangan sampai terlalu banyak Ustaz. Jadi setiap bulan itu zakat Ya. Ya. Setiap bulan. Nah, itu tidak boleh ya, alasan dengan cara-cara kita, karena ibadah ini harus sesuai dengan tuntunan syariat. Justru zakat itu kenapa ditangguhkan setahun sekali? Itu juga ada hikmah supaya terkumpul banyak justru Pak. Jadi kaum muslimin supaya lebih banyak mendapatkan zakat. Ya, supaya kaum muslimin yang miskin-miskin misalnya yang berhak mendapatkan zakat lebih banyak mendapatkan harta. Jelasnya, jadi ditunggu 1 tahun dan tahunnya tahun Hijriah Pak. Jadi tahun Hijriah bukan tahun Masehi, kemudian dikeluarkan 1/40 atau 2,5% dari harta kita. Dikeluarkan kemudian dibagikan, itu terserah dengan kondisi tertentu. Kalau sekarang fuqara masakin lebih diutamakan, orang-orang miskin. Penghasilan setelah dikurangi pengeluaran. Betul. Pokoknya tabungan jenengan berapa di total itu nanti keluarkan 2,5% ketika sudah melewati nisab. Nisabnya nisab itu para jemaah ada 2 nisab ya, ada nisab perak, nisab emas. Jadi para ulama jumhur mengatakan nisab emas 85 gram emas. Berarti kurang lebih berapa kalau emas 1 juta berapa jemaah? Berarti 85 juta ya. Nah, kalau di atas itu berarti kita keluarkan. Nah, untuk apa? Untuk tabungan pendidikan. Pertanyaan itu, baik. Pertama tabungan dulu para jemaah. Harta kita itu selama tidak berkurang dari nisab, tiap tahun wajib dizakati. Termasuk perhiasan emas. Selama tidak berkurang dari nisab yaitu 85 gram emas, baik dipakai atau disimpan emas itu, maka terus tiap tahun dikeluarkan zakat sampai akhirnya kurang dari nisab. Entah rencana uang itu untuk bangun rumah, uang untuk pendidikan, untuk biaya rumah sakit, apapun rencana uang, ketika kita menyimpan uang, wajib keluarkan zakat setiap tahun ketika uang itu di atas nisab. Jelas ya? Adapun zakat profesi tadi, zakat profesi tidak ada. Jika profesi yang dimaksud ini gajian, yakni zakat gajian tiap bulan, tidak ada. Beda dengan maksud profesi ini profesi dokter, profesi guru yang uangnya dikumpulkan ya, atau profesi-profesi lain yang zakatnya dikeluarkan tiap tahun, ya itu ada zakat profesi kalau itu yang dimaksud. Tapi kalau yang dimaksud profesi sekarang ini bahasanya adalah zakat tiap bulan bagi kaum gaji yang dikiaskan ini dengan zakat pertanian kan, setiap panen. Betul kalau pertanian setiap panen, tapi yang gajian tidak setiap gaji harus zakat, karena gaji pertama tidak mencapai haul karena bulanan, terus yang kedua belum tentu mencapai nisab. Gaji misal sebulan berapa? Ya kan nisabnya kan 85 gram emas misalnya, belum nyampe nisabnya. Perbanyak jemaah, perbanyak sedekah. Perbanyak sedekah. Kita kadang-kadang berjualan, terkadang sesuatu yang haram dijual. Terkadang ada orang yang jualan, kadang-kadang ada dusta. Maka bersihkan harta kita dengan perbanyak sedekah. Atau kaum gaji sekalipun, para karyawan masuk kantor ternyata ngaret jamnya, itu dosa dan haram gajinya. Maka sucikan dengan perbanyak sedekah. Kita keluar dari kantor tempat kerja sebelum waktunya, itu juga haram, pengaruh kepada gaji kita. Maka bersihkan dengan sedekah, perbanyak sedekah. Kalau zakat sudah ketentuannya jelas, tapi kalau sedekah tidak perlu melihat nisab, tapi perbanyak sedekah. Karena kalau zakat itu wajib jemaah, harus dikeluarkan. Tapi kalau sedekah ini adalah kita berinfak di jalan Allah, semoga harta kita bertambah, harta kita suci, bersih dari segala keharaman. Demikian. Nah, bagaimana kalau iuran? Iuran apa? Contoh BPJS, mungkin dana pensiun yang diselenggarakan oleh perusahaan itu sudah melebihi dari apakah juga dihitung? Tapi para jemaah sekalian, harta yang di luar tapi masih milik kita seperti piutang, ya, itu wajib dizakati. Namun diperinci, piutang itu kalau dipastikan pasti bayar, maka itu dianggap harta kita. Maka wajib zakati, dihitung juga harta kita yang di luar, yang piutang ya, maksudnya orang utang kepada kita. Adapun kalau piutang yang dipastikan, diduga kuat, ini orangnya memang tidak bayar sudah. Memang sudah ditagih sudah puluhan tahun.
maka itu sudah nggak harus dizakati. Tapi nanti kalau orangnya bayar gimana? Ya terima. Cuman kalau diduga kuat 80% ini orang nggak bayar sudah, ya, atau sudah orang kabur misalnya, ya sudah nggak usah dizakati. Nah, termasuk iuran-iuran kalau dianggap masih harta kita zakati. Tapi kalau tidak, seperti kalau yang namanya premi-premi asuransi itu kan sudah bukan milik kita lagi, karena dia sudah kita bayarkan kan gitu. Karena ketika kan namanya premi apa namanya asuransi jemaah, itu kan kita sudah keluarkan uang, itu sudah nggak bisa lagi kembali uang tersebut, ya. Makanya orang yang ikut asuransi itu kalau dia sehat-sehat saja, tidak celaka, ya kan? Kalau misalnya asuransi kecelakaan misalnya, dianya tidak pernah celaka. Nah dia berjemaah yang tidak pernah celaka ini rugi apa tidak? Rugi tidak? Tidak celaka, rugi apa tidak? Ikut asuransi, bayar premi per bulan, tapi tidak celaka-celaka, rugi apa tidak? Disinilah orang yang tidak pernah syukur kepada Allah. Dia akan mengatakan rugi katanya. Subhanallah, selamat dan celaka rugi, ya karena dia bayar premi tadi. Maka semua asuransi di kita belum ada yang syar'i, hatta termasuk BPJS-nya. Ya kalau bisa hindari, kalau nggak ada terpaksa, kecuali kalau memang terpaksa, dipaksa oleh perusahaan, dituntut oleh perusahaan, lain lagi. Tapi kalau tidak ada, tidak perlu. Ya, karena asuransi itu orang yang di situ termasuk apa berjamaah, orang yang kurang tawakalnya kepada Allah. Yang kedua juga termasuk makan harta orang dengan cara yang batil. Kalau kita tidak celaka berarti pihak asuransi untung dengan uang premi kita tiap bulan. Atau kalau kita celaka misalnya, naudzubillah ya, celakanya biayanya besar padahal premi kita cuma sedikit, berarti kita memakan harta orang lain juga dengan cara yang batil. Maka solusinya cuma kalau kita ikut asuransi kecelakaan misalnya dan jatuh celaka atau sakit misalnya, dilihat biaya sakit dengan premi yang kita keluarkan seimbang tidak. Kalau jauh tidak seimbang, kita ambil saja yang yang sesuai dengan biaya kita saja. Jangan sampai kita memakan harta orang dengan cara yang batil, gitu ya. Dan juga ada unsur ribanya, ada unsur judinya. Asuransi itu banyak sekali kemudorotannya. Kecuali kalau terpaksa, jemaah. Terpaksa itu begini. Kita beli tiket dan tiket itu sudah masuk di dalamnya apa? Asuransi. Itu boleh. Ya, karena kita belinya tiket bukan asuransinya. Itu boleh, yang jadi pengikut seperti itu dibolehkan. Demikian ya. Jadi premi-premi sudah kita keluarkan tidak perlu zakati lagi. Uang siapa hakikatnya? Kalau uang kita zakati. Kenapa? Jadi kalau jaminan hari tua itu kan biasanya gaji kita dipotong, terus nanti kita dikembalikan di hari tua. Maka itu berarti dianggap uang kita kalau sudah berbentuk uangnya, Pak. Ya, maka dizakati pula, dihitung gitu. Oh, kalau belum nggak perlu, ya. Iya, cuman belum bentuk nyata hartanya nggak perlu dizakati gitu. Karena zakat itu ketika kita sudah betul menyimpan bentuk real harta kita. Kalau hanya baru janji dan semisal, ya belum termasuk. Nah, tidak perlu dizakati. Nah, cukup para jamaah. Terakhir, ya. Dari ini media online yang dia tanyakan berkaitan dengan sholat itu silakan datang. Bagaimana dia lebih awal atau lebih awal atau bagaimana sikap kita? Sebagaimana puasa, demikian pula hukum kita berlebaran. Jadi mengikuti keputusan yang ditetapkan oleh pemerintah. Dan mudah-mudahan kita berharap selalu bersama ya. Karena di antara perbedaan ini membuat nampak perpecahan di tengah-tengah kaum muslimin. Tapi kalau seandainya nanti misalnya berbeda, ya tetap kita mengikuti apa yang disebutkan oleh pemerintah. Sebab Nabi mengatakan, kata Nabi, as-saumu yauma tasumun wal fitru yauma tuftirun wal adha yauma tudahun. Puasa kalian adalah harus bersama dengan kaum muslimin pada berpuasa. Idul Fitri kalian adalah bersama dengan kaum muslimin beridul fitri. Menyembelih kurban kalian adalah bersama kaum muslimin menyembelih kurban. Jadi jangan sampai hanya segolongan-segolongan. Ya, walaupun itu ormas banyak anggotanya, tapi itu tetap tidak dianggap jamaah kaum muslimin. Maka kita mengikuti pemerintah nanti, sikap kita demikian. Dan kita selalu demikian.
yakni baik puasa, baik berlebaran, ya, baik Idul Adha dan semisal juga mengikuti pemerintah. Monggo Pak, satu lagi tadi. Nggih. Saya mau nanya Ustaz, untuk Lailatul Qadar ya. Untuk orang yang sudah meninggal, kita sebagai anak dari orang tua kita yang sudah meninggal. Karena Lailatul Qadar itu kita cari amannya 10 hari Pak Ustaz ya. Misalnya kita masukkan uang ke masjid setiap hari dan kita niatkan untuk yang meninggal. Itu kira-kira yang meninggal dapat Lailatul Qadar maksudnya. Taib. Yang berkaitan dengan amalan untuk ditransfer istilahnya, pahalanya diniatkan untuk orang yang telah meninggal, ini tidak semua amalan ya. Hanya amalan-amalan tertentu, diantaranya haji, diantaranya umrah, diantaranya sedekah. Adapun salat, termasuk puasa jemaah, karena ada hadisnya. Termasuk adapun salat tidak ada. Nah, sekarang yang ditanyakan terkait dengan masalah sedekah. Jika sedekah kita niatkan untuk orang tua di malam Lailatul Qadar, maka sedekah tersebut adalah dianggap sedekah yang mendapatkan Lailatul Qadar kalau memang kebetulan waktu Lailatul Qadar. Dan insya Allah kalau tiap malam, dan para jemaah perhatikan, Lailatul Qadar itu adanya hanya di malam, yakni setelah tenggelam matahari sampai terbit fajar. Jadi kalau kita mau beramal untuk supaya mendapatkan pahala lebih dari 1000 bulan, maka dilakukan di waktu malam hari. Termasuk dengan mentransfernya, transfer misalnya ke pembangunan masjid misalnya, transfernya malam hari. Jangan transfer siang supaya mendapatkan apa? Pahala Lailatul Qadar. Dan tiap malam boleh dicicil jemaah. Mau nyumbangnya 10 juta per malam, boleh, supaya yakni di salah satu yang kita mendapatkan Lailatul Qadar. Dan itu mendapatkan pahala sebagaimana yang diniatkan. Kalau umrah ya umrah yang sempurna, kalau haji yang sempurna, kalau sedekah di malam Lailatul Qadar ya sempurna seperti di malam Lailatul Qadar. Dan kita yang bersedekah tetap mendapatkan pahala, yakni pahala berbakti kepada orang tua. Demikian, barakallahu fikum. Cukup ya? Semoga yang kita bahas bermanfaat, wallahu taala alam. Dan insyaallah mudah-mudahan ke depan kita bisa rutin pengajian di sini. Semoga juga kaum muslimin istiqomah di atas ketaatan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Aku qouli hadza, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah yang hadir banyak juga di media ya. Semangat. Ini jamaah juga ya? Jamaah ya Pak?